Perkenalkan, nama saya Alzana Levia Indi Ramadhani. Saya dari kelas 12 IPS 7, nomor absen 1. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai dampak negatif IPTEK di bidang pendidikan. Sistem pembelajaran yang salah satunya, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa menggunakan jasa pos atau komunikasi dalam jaringan internet dan lainnya dengan berbagai aplikasi yang ada. Jadi yang pertama ada pendapat menurut saya sendiri sebagai siswa, sistem pembelajaran tanpa tatap muka atau daring ini dapat dibilang cukup menyulitkan bagi siswa. Karena dengan sistem ini, siswa jadi kurang mengerti terhadap materi-materi yang diberikan para guru. Walaupun ada teknologi yang bernama video conference, terkadang keterlambatan penyampaian perihal sinyal yang buruk juga dapat menghambat penyampaian materi dan sehingga lagi-lagi membuat siswa kurang mengerti dengan materi. Selain itu, pembelajaran secara online juga dapat mengurangi keantusiasan siswa terhadap belajar. Hal ini mengakibatkan adanya rasa malas dalam belajar. Lalu karena saat ulangan juga tidak diawasi, jadinya siswa dapat dengan mudah menyontek jawaban dari internet tanpa harus bersusah payah belajar. Lalu yang ketiga, ada daring membuat siswa jadi harus melihat alat komunikasinya cenderung lebih sering dan lebih lama, karena harus selalu siap saat ada tugas atau karena lama di pengerjaan tugas. Hal ini dapat menyebabkan penurunan range penglihatan dan akhirnya berakibat pada mata yang minus. Jadi harus menggunakan kacamata. Namun tentu ada dampak positifnya juga dari pembelajaran jarak jauh ini bagi siswa, yakni dapat membuat siswa lebih fleksibel terhadap waktu karena tidak harus terburu-buru. Misalnya apabila pembelajaran secara tatap muka, siswa harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan segala keperluannya. Sementara apabila pembelajaran secara daring ini, siswa tidak perlu repot-repot menyiapkan buku dan sebagainya karena pembelajaran dilakukan dari rumah. Lalu yang kedua ada menurut pandangan orang tua. Di sini saya menanyakan orang tua saya sendiri bagaimana dampak pembelajaran jarak jauh ini bagi mereka. Dan menurut mereka, untuk penggunaan sistem internet saat ini bagi dunia pendidikan sangat berat. Karena yang pertama ada di masalah biaya untuk pembelian paket internet atau kuota saat ini yang tidak murah. Lalu yang kedua ada pembatasan dalam tatap muka via internet yang menjadikan anak-anak kurang fokus dan tidak paham akan materi dan terpaksa harus bertanya lagi kepada orang tuanya. Lalu yang ketiga, hal ini dialami oleh orang tua yang bekerja, di mana anak-anak dalam pencarian internet tidak ada yang menemani dan mengawasi. Walaupun hal ini tergantung tingkat kedewasaan dan pola pikiran anak itu sendiri. Lalu yang terakhir, ada berbeda-bedanya kualitas jaringan di setiap tempat tinggal yang mengakibatkan meningkatnya biaya dalam mencari internet yang murah dan bagus. Lalu yang ketiga, ada menurut pandangan dalam dunia kerja. Terdapat beberapa pandangan dalam dunia kerja di mana perbedaan profesi, di mana ada perbedaan profesi, di situ juga ada perbedaan opini dan masalah. Yang pertama ada menurut guru. Menurut guru, daring ini cukup merepotkan bagi mereka. Karena fokus mereka dapat terbagi menjadi dua, antara mengajar dengan mengurus rumah dan anak-anaknya. Lalu selain itu, ada juga kemungkinan saat mengajar, terutama melalui video, anak akan mengganggu proses pembelajaran, di mana beberapa kali saya melihatnya. Lalu yang kedua, apabila pembelajaran dilakukan melalui jasa pos seperti masalah topik tersebut, apabila hal ini tentu akan membuat kurir pos memiliki pekerjaan yang lebih banyak dan dapat berpotensi overload.
sehingga bisa saja terjadi penundaan dalam pengiriman tugas yang nantinya akan berdampak pada siswa di rumah. Lalu apabila di masa pandemi sekarang, kurir pos akan jauh lebih besar potensinya terkena COVID-19 karena harus terus berada di luar rumah dan bertemu banyak orang. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Semoga jelas dan dapat dimengerti. Terima kasih dan selamat pagi.